Pak Misbakun, ini kita jawab umum ya. Strategi restitusi, memang saya pikir restitusi kita kegedean tuh, banyak aneh-aneh ya tuh. Kadang-kadang juga produsen menaikkan cost of COGS-nya terlalu tinggi sehingga marginnya kecil sekali mereka. Padahal di ininya untungnya besar. Ini saya akan pelajari gimana restitusinya. Tahun lalu ketika saya masuk ke pajak, ke keuangan, kita keluarin berapa tadi? 361 triliun. Saya mau berhentiin. Oke, restitusi saya berhentiin karena kita concern dengan pendapatan dari pajak dan ekonomi yang melambat waktu itu. Hampir semua sudah keluar, tinggal 6 triliun, 7 triliun yang belum dieksekusi. Jadi saya nggak bisa menyelamatkan terlalu banyak tahun lalu dari proses restitusi. Cuman saya agak heran kenapa sekian bulan cepet-cepet banget kayaknya ngabisinnya. Jadi ada yang aneh pasti di situ. Nanti saya akan investigasi. Seiring dengan tadi masukan dari Pak Misbakun, kita akan lihat strategi restitusi yang baik seperti apa. Selama ini katanya seperti otomatis, nggak ada kontrol dari pajak untuk mengecek atau saya pikir terlalu mudah. Nanti kan saya cek. Industri batu bara tuh kalau kita hitung PPN-nya saya malah subsidi. Makanya saya akan coba tutup dengan biaya ekspor keluar batu bara. Tadi dengan penurunan misalnya volume turun, apakah akan kurang? Belum tentu. Kalau orang di pasar tahu volume akan turun, biasanya harganya naik di sana. Untuk barang-barang yang kita mendominasi seperti CPO, harusnya kita tadi siapa yang bilang Pak Didi ya? Harusnya kita bisa mengendalikan harga pasar. Tapi selama ini kalau kita punya barang mayoritas yang menguasai pasar dunia, kita selalu nggak bisa mengendalikan harga pasar karena kita bodoh atau orang kita sebagian dibayar. Seperti timah, kita produsen terbesar timah dunia, tapi yang mengendalikan harga bukan kita. Di pasar Singapura kalau nggak salah ininya marketnya. Itu agak aneh untuk saya. Sekarang sedang dibersihkan oleh Satgas PKH. Tadi juga ada masukan bahwa kenapa PNBP kita naik ya? Tapi tahun depan turun. Dan sebagian income dari PNBP itu berasal dari hasil dari Satgas PKH sekitar 20 triliun lebih. Jadi match itu kalau itu kita kurangkan dengan dividen yang diambil BUMN ya segitu kira-kira. Tapi yang saya sadari apa? Saya pikir tadi dengan mungkin mereka dengan kondisi yang lebih canggih manage income-nya, kita bisa menutup kekurangan 80 triliun karena dividen yang berpindah ke Danantara tadi. Ternyata nggak bisa. Jadi saya harus betul-betul memperhatikan instrumen pajak dan bea cukai di tempat saya untuk mengurangi betul-betul kebocoran dan mendeteksi under invoicing semaksimal mungkin. Di tempat kita Pak Misbakun, ternyata orang-orang keuangan banyak yang pintar. Saya suruh mereka ada LNSW ya. Saya suruh mereka hitung, cari deh gimana sih under invoicingnya. Sebetulnya biasanya perusahaan tuh CPO ekspor dari setempat ke Amerika misalnya, dia lewat Singapura. Yang dilaporkan ke kita yang Singapura aja, data ke sana nggak pernah ada. Kita sekarang bisa dapat data sana dengan bantuan AI dan kita bisa deteksi 10 perusahaan besar saya periksa, rata-rata itu mereka yang dilaporkan setengah harganya dari harga yang di Amerika dan mereka ambil untungnya di perusahaan di tengah-tengah Singapura. Jadi pajaknya mungkin kecil di Singapura, jadi mereka taruh di situ. Jadi kita dirugikan secara signifikan. Ini sebentar lagi akan kita kejar, studinya udah clear. Hanya saya sedang hitung apakah data itu yang di Amerika itu bisa dipakai di pengadilan atau tidak. Tapi paling enggak kita punya bukti awal memang data kapal per kapal ada manipulasi yang cukup luar biasa. Artinya selama beberapa tahun kita dikebulin para pengusaha CPO maupun ada kalau batu bara belum kita dapat, tapi utamanya CPO nanti kita akan kejar itu. Jadi perbaikan income di tahun ini diharapkan terjadi karena pertama ada perbaikan ekonomi.
Karena keberhasilan kita dengan petunjuk dan dukungan dari Komisi 11 tahun lalu, kita bisa mengembalikan arah ekonomi, membalik arah ekonomi. Saya yakin ekonomi kita sekarang bisa tumbuh lebih cepat daripada yang ditargetkan di APBN. Itu otomatis akan menaikkan pendapatan pajak. Assuming kita lihat di bulan Januari sudah mulai kelihatan hasilnya. Itu. Yang kedua, kita akan tertibkan instrumen pengumpulan pajak kami, pendapatan kami dari bea cukai maupun dari pajak. Setahun ke depan akan berubah sama sekali dan kita